Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Pada saat ini kami akan ibadah. Kiranya Engkau berkati ibadah pada hari ini dari awal sampai akhir, agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rekan-rekan pembina dan adik-adik remaja, sebelum kita membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu bagi kami, pembina dan remaja Jemaat Gemim Yordan, di mana kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman. Oleh karena itu, berkati kami, berikan hikmat atas kami, Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melaksanakan, mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi agen perubahan yang tetap mencintai akan alam ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah di ibadah remaja kita di hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dan tema kita di hari ini ialah tanah rahmat Allah bagi kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca Alkitab dalam Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dengan judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikian bacaan firman Tuhan. Teman-teman pembina dan adik-adik remaja Jemaat Gemim Yordan, dalam kehidupan kita pastilah kita senang dan pastinya kita begitu menginginkan suatu liburan dan senang sekali kita melihat pemandangan, apalagi pemandangan persawahan ataupun pemandangan area perkebunan. Sungguh itu menunjukkan mata kita. Oleh karena itu seringkali kita sangat senang kalau kita berlibur ke desa ataupun kampung halaman kita. Saudara yang terkasih, apalagi kita bisa menikmati hasil dari perkebunan itu. Pastilah kita sangat senang, atau juga kita pernah bersama dengan keluarga pulang kampung
dan merayakan acara pengucapan syukur. Pasti bagi kita yang warga Gemim, ada satu masa di mana kita merayakan acara pengucapan syukur. Kita pulang kampung walaupun harus bermacet-macetan ria ataupun walaupun pulang larut malam, yang penting kita begitu menikmati acara itu. Saudara, dalam konteks bacaan kita saat ini, Tuhan memberikan firman kepada umat Israel melalui Musa untuk mengusahakan tanah tempat mereka tinggal. Jadi, Tuhan memberikan firman kepada umat Israel melalui Musa untuk mengusahakan tanah tempat mereka tinggal. Dan firman ini diberikan karena umat Israel baru saja keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, dan mereka akan masuk ke tanah perhentian dan tanah perjanjian Tuhan kepada mereka. Tentang aturan mengusahakan tanah berkat Tuhan ini, Tuhan berfirman untuk mengusahakan selama 6 tahun mengolah dan mengambil hasilnya untuk dijual agar ekonomi rakyat itu stabil. 6 tahun lamanya. 6 tahun mereka harus mengusahakan. Dan pada tahun ke-7 Tuhan berfirman untuk adanya sabat untuk tanah. Dalam artian tanah diistirahatkan untuk diolah dan hasil dari tanah itu untuk kehidupan keluarga. Intinya, tanah diistirahatkan agar supaya bisa berproses, agar supaya bisa tumbuh subur kembali dan umat diingatkan untuk istirahat dan tetap beribadah kepada Tuhan. Teman-teman pembina dan adik-adik remaja, apa pesan firman Tuhan bagi kita dari bacaan Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7? Yang pertama, mari kita usahakan tanah ciptaan Tuhan ini dengan baik. Mengerjakan tanah ciptaan dengan baik. Tanah tidak dijadikan permasalahan dalam hidup kita. Jadi tanah itu dikelola dengan begitu baik. Dan yang kedua, marilah kita jaga tanah ciptaan Tuhan ini. Menjaga tanah ciptaan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Merusak alam ciptaan dengan menghancurkan ekosistem yang ada. Ekosistem alam yang ada. Dengan kita merusak alam. Dengan demikian, kita juga merusak diri kita sendiri. Pastinya kita tahu, hutan merupakan paru-paru bumi. Dengan kita merusak alam, kita merusak tanaman yang ada, merusak alam ciptaan. Dengan demikian, kita tidak lagi berdamai dengan alam. Kita sudah lihat dengan isu-isu yang sekarang ini, global warming, efek rumah kaca yang terjadi karena apa? Hutan makin menipis, alam sudah tidak terjaga. Oleh karena itu, marilah kita menjadi remaja-remaja Kristen yang betul-betul menjaga alam ciptaan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Marilah kita menanam pohon agar supaya bumi kita ini tetap lestari. Dan yang ketiga, jadilah remaja yang cinta akan alam. Jadilah remaja yang peduli, yang berkontribusi untuk menjaga alam ini.
Saya yakin dan percaya remaja jemaat Gemim Yordan adalah remaja yang betul-betul mencintai alam ini dan akan menjadi agen-agen perubahan dalam menjaga ekosistem alam ini. Diberkatilah kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami bisa menyelesaikan ibadah ini dengan begitu baik. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu. Sampai sekarang kami masih bisa merasakan cinta dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami. Kiranya Engkau mau menjaga dan melindungi dimanapun mereka pergi dan berada. Berikan selalu mereka berkat agar mereka bisa menerima cinta kasih daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya juga Engkau mau memberkati bangsa dan negara kami, berkati para Polri, TNI, dan juga Engkau mau memberkati para tenaga medis yang menangani pandemi COVID-19 ini. Engkau juga mau memberkati para pemerintah, kepala negara, dan juga pemerintah sampai ke sudut-sudut daerah. Kiranya Engkau mau memberkati kami semua. Engkau memberkati apa yang kami lakukan dalam negara ini. Engkau campur tangan ya Tuhan, agar semua yang kami lalui itu berkat campur tangan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan remaja Gemim Yordan. Kiranya Engkau memberkati agar kami bisa terus memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.